Yang kedua rekan-rekan, di sebelah sini adalah sensor. Ini untuk jadi ini berhubungannya nanti dengan karkol kanister ya, sensor ini. Nah, pada saat nanti si karkol kanister dia kan untuk menampung bensin ya, uap bensin. Jadi di karkol kanister itu ada penampungan uap bensin ya, namanya karkol kanister. Nah, ini dia ada sensor PSP ya. Nah, sensor ini rekan-rekan nantinya akan mengalirkan uap bensin dari sini ya ke intake manifold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di Zona Tutor Otomotif. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang selalu setia menonton channel kami. Kami doakan rekan-rekan selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baiklah rekan-rekan, untuk video kali ini kita ada di mobil Xenia VVTi. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi tentang sensor apa saja sih yang ada di Xenia VVTi. Nah, karena setiap mobil itu tentu saja berbeda ya. Pertama, tentang sensor apa saja yang terdapat di mobil itu, sistemnya bagaimana, dan juga letaknya mungkin berbeda di setiap mobil. Baiklah rekan-rekan, sebelum kami melanjutkan video ini, jangan lupa rekan-rekan untuk di like, komen, dan subscribe channel kami ya rekan-rekan, agar rekan-rekan tidak ketinggalan saat kami membuat video yang terbaru. Baiklah rekan-rekan, untuk sensor yang pertama kita mulai dari yang ada di saringan udara ini ya rekan-rekan. Nah, ini adalah sensor untuk mengetahui berapa derajat sih udara yang masuk ke intake manifold ya, atau ke ruang pembakaran. Jadi pada saat nanti udara di luarnya panas, otomatis udaranya akan lebih gampang terbakar ya, berbeda dengan cuacanya yang dingin gitu ya. Nah, sehingga nanti akan menentukan campuran bahan bakar dan udaranya seperti apa. Nah, inputan yang pertama otomatis dari kerapatan udara yang dihisap oleh sistem ya. Nah, ini sensor untuk mendeteksi temperatur udara masuk ya rekan-rekan. Yang kedua rekan-rekan, di sebelah sini adalah sensor. Ini untuk jadi ini berhubungannya nanti dengan karkol kanister ya, sensor ini. Nah, pada saat nanti si karkol kanister dia kan untuk menampung bensin ya, uap bensin. Jadi di karkol kanister itu ada penampungan uap bensin ya, namanya karkol kanister. Nah, ini dia ada sensor PSP ya. Nah, sensor ini rekan-rekan nantinya akan mengalirkan uap bensin dari sini ya ke intake manifold. Seperti itu. Nah, tapi dia tidak setiap saat mengalirkan uap bensin ya ke intake manifold, tapi hanya kondisi tertentu saja. Makanya untuk Xenia VVTi ini lebih irit daripada Xenia yang sebelumnya, yang sebelum VVTi, karena sudah dilengkapi dengan katup ini ya rekan-rekan ya, atau sensor yang PSP ini. Yang keduanya rekan-rekan, di sebelah sini kita lihat. Nah, ini rekan-rekan ya, ini dia untuk mengukur tekanan yang ada di intake manifold rekan-rekan. Biasanya ini kalau misalkan ada selangnya di sebelah sini ya, selangnya copot atau sensornya nanti rusak, biasanya nanti asap yang keluar dia akan hitam ya, akan tebal, karena dia untuk mengukur tekanan yang ada di intake manifold ya, seperti apa. Nah, yang keduanya ini ada ISC ya rekan-rekan ya, ISC, idle speed control. Nah, ini dia akan bekerja
pada saat kondisinya lamsam ya, atau misalkan kita tidak ada pedal gas tidak diinjak. Nah, dia yang menentukan RPM 800, 1000 atau 1200. Nah, biasanya pada saat kondisi dingin RPM-nya akan naik dulu ke 2000 ya. Nah, dia yang mengaturnya ini. Tapi setelah nanti temperaturnya mencapai 95 derajat, saat RPM-nya harus 800. Nah, ISC ini yang akan bekerja ya, mengatur tadi dari RPM 2000 sampai ke 800 ya, idle speed control. Nah, biasanya kalau nanti rusak, si RPM-nya akan tidak stabil ya. Nah, akan lebih kerasa lagi kalau misalkan dinyalakan AC, RPM-nya nanti akan turun naik rekan-rekan. Nah, ini bisa dari si idle speed controlnya ya, seperti ini. Sebelah sini ya rekan-rekan, yang ini dia adalah sensor throttle ya. Pada saat nanti kita menginjak pedal gas ya rekan-rekan. Nah, ini kan ada tuasnya ya, ini kabel gasnya. Nanti pada saat pedal gasnya kita injak, nah si sensor akan mendeteksi bahwa pedal gasnya diinjak. Nanti ISC tidak akan bekerja, tapi yang bekerja nanti sensor throttle ya. Biasanya kalau sensor throttle sendiri kalau misalkan rusak, dia akan memunculkan check engine ya rekan-rekan, seperti itu. Nah, biasanya kalau nanti mengalami kerusakan di sensor throttle atau di ISC, nah satu dan ininya nanti dia saling berkaitan ya. Nah, sebaiknya nanti diganti dua-duanya jika mengalami kerusakan, karena biasanya usianya hampir sama ya. Untuk sensor itu antara 8 sampai 10 tahun biasanya dia akan mulai error ya rekan-rekan. Nah, untuk ISC ini disarankan rekan-rekan menggunakan yang ori ya, karena kalau misalkan yang bukan ori, pada saat kita ganti nanti RPM-nya kan masih ngaco ya rekan-rekan. Tapi tergantung dari kondisi spare partnya juga. Kadang ada yang pakai tidak ori juga dia bagus, tapi kalau sebaiknya saran sih memakai yang ori kalau untuk sensor-sensor yang ada di kendaraan ya rekan-rekan. Mungkin itu dari idle speed control ya rekan-rekan. Yang berikutnya rekan-rekan, nah ini ada OCV ya, oil control valve rekan-rekan. Kalau yang ini dia untuk mengatur maju mundurnya katup ya, jadi lebih cepat atau lebih lambat menutupnya katup. Nah, biasanya kalau ininya bermasalah, error atau macet ya, biasanya nanti tenaganya akan berkurang atau bensinnya juga bisa menjadi boros juga. Nah, ini sebaiknya nanti dicek juga ya, atau dibersihkan rekan-rekan untuk oil control valve ya. Yang berikutnya nih rekan-rekan, yang kebanyakan yang sering rusak ya, di antara sensor yang lain selain dari ISC, yang sering mengalami kerusakan itu adalah oksigen sensor ya. Beberapa kasus mungkin atau beberapa pengalaman rekan-rekan pasti pernah mengalami itu, cek engine-nya nyala tapi kendaraan tetap normal ya, jalan tidak bermasalah, tapi cek engine-nya nyala. Nah, setelah di scan atau di jumper manual biasanya muncul nanti oksigen sensor rekan-rekan. Nah, dia tidak akan sampai mati ya, tapi biasanya kalau sudah parah akan nyendat-nyendat. Nanti terasa ke tenaga, ke bensin juga. Tapi dia sementara akan menggunakan data yang ada di komputer sehingga kendaraan tidak akan sampai mati ya rekan-rekan. Nah, ini untuk oksigen sensor rekan-rekan. Mungkin itu dulu rekan-rekan informasi dari kami tentang beberapa sensor yang ada di kendaraan Xenia VVT-i. Jadi semuanya juga ada usia pakainya dan juga memerlukan perawatan ya rekan-rekan ya. Mungkin itu saja rekan-rekan informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.